sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Selamat malam penonton Disko sekalian. Pagi Jam 1 pagi. Ya, selamat pagi penonton Disko yang berbahagia. Kita mencoba untuk tetap semangat walaupun sebenarnya energi sudah agak sedikit habis. Ya, kita ngapain syuting jam segini, Bang? Nggak tahu juga. Nah, jadi begadang. begadang, Disko edisi begadang. Jadi malam hari ini kita lagi ada sedikit diskusi dan tadi sempat bicarain soal permasalahan informasi publik. Soal informasi publik, apalagi kan sekarang dekat pemilu nih, banyak informasi-informasi yang sekiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan banyak yang berupa berita bohong. Jadi bagaimana sih Bang sebenarnya informasi publik di sekitaran penyelenggaraan pemilu hari ini? Ya, kan sebenarnya konstitusi kita itu produk yang cukup lengkap ya, boleh dikatakan sangat lengkap gitu. Segala sesuatu diatur, jangankan informasi, soal perlindungan para jomblo saja diatur oleh konstitusi. Pasal 28B itu mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkeluarga. Iya. Jomblo saja diatur, apalagi informasi kan gitu. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang itu berhak mencari informasi, ya, meminta, mengolah informasi dan menyebarkan informasi, menyimpan informasi ya, untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi untuk kebutuhan informasi sudah ada, dilindungi oleh konstitusi. Orang berhak untuk mendapatkan informasi. Nah, masalahnya di tengah-tengah pemilu yang super duper bermasalah ini, yang sangat ingin ribut dengan informasi-informasi, menyebarlah informasi hoax ya, yang dalam sebuah media televisi kemarin berdebat soal informasi itu, tapi mereka tidak berdebat soal landasan konstitusionalnya. Yang berdebatnya itu berdebat semantik saja ya. Nah, semestinya kalau dikaji dari sudut konstitusi, karena informasi publik itu adalah hak, setiap orang boleh mengetahui apa yang benar terkait informasi, dan lembaga-lembaga khusus dibentuk untuk melindungi agar informasi itu tidak menyebar hoax di masyarakat. Contoh ada, kalau di daerah kan ada komisi informasi daerah, yang di pusat komisi informasi pusat ya. Ada juga dinas kominfo, ada juga kementerian informasi ya, kalau dan teknologi ya. Kalau kata Bang Charles itu kementerian kominfo tetapi kekurangan informasi. Banyak ya gitu ya. Banyak. Jangan terlalu sering diulang nanti. Nanti lucu karena ya, undang-undang ITE kita. Iya. Jadi informasi itu, karena itu hak, berhak dicari, orang perlu tahu mana yang hoax, mana yang tidak. Nah, di pemilu yang kata saya super duper rumit ini, banyak informasi hoax tersebar. Orang mengatakan harus pakai undang-undang teroris untuk menghentikan ini. Menurut saya tidak perlu, ya, karena itu berlebihan. Tujuan undang-undang terorisme itu bukan untuk itu, tapi memang harus diberantas hoax ini agar kemudian anak bangsa tidak saling berbenturan. Bagaimana caranya? Sudah ada undang-undangnya kok. Iya. Undang-undang ITE sudah ada. Undang-undang pemilu yang kalau terkait informasi yang tertentu yang bisa merusak
pemilu kita. Misalnya ada upaya menyebarkan informasi delegitimasi pemilu, KPU, Bawaslu ya. Ada lagi yang menyatakan bahwa pemilu kita ini curang, perlu observer dari luar negeri. Itu kan punya, kalau sebuah tindakan penyebaran informasi agar kemudian timbul konflik, dan itu memang harus dibuktikan nantinya ya itu memang harus ditindak secara hukum. Ini yang lucunya, dia berteriak perlu pemantau asing luar negeri, katanya anti asing kan begitu ya. Butuh observer luar negeri. Bagaimana kalau jagoannya menang? Apakah hasilnya juga curang gitu ya? Jadi simpang siur informasi di ruang politik ini bagi saya sangat menarik. Kita butuh kemudian menata agar informasi yang tersebar tidak bermuatan hoax, memecah belah anak bangsa dan segala macamnya. Apalagi sekarang kan mayoritas dari anak muda kita sekarang sedang ada di perguruan tinggi, yang mereka juga sering dipersulit ketika ingin melakukan suatu perbaikan, dan salah satunya itu menagih tentang informasi-informasi yang dibutuhkan dari kampus gitu Bang. Jadi kenapa sih sampai kampus, kita tadi bicara soal pemilu, sekarang mau bicara soal kampus yang sebegitu ketatnya menjaga informasinya supaya tidak diberikan kepada mahasiswa atau orang yang membutuhkan? Soal kesadaran pemberian informasi ya, antara penyebar dan penerima kan ada hal yang bisa dikatakan tidak saling bertemu ya. Kalau di politik mungkin tensinya kalau informasi tidak diberikan itu karena ada kepentingan politik yang mau disembunyikan. Tapi kalau untuk kampus, kenapa informasi tidak diberikan, tidak diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan informasi, memang agak aneh juga bro. Kan ini kan ruang akademik ya, semakin terbuka itu artinya semakin tidak ada hal yang kemudian disembunyikan. Kalau orang politik ya kita tidak suka ya mereka menyembunyikan informasi, tapi kita bisa memaklumi secara teoritik memang ruang politik itu ruang untuk berkuasa ya, dengan segala cara. Kadang-kadang itu ajaran El Principe Niccolo Machiavelli ya, sang pangeran itu ya, Niccolo Machiavelli. Ya bisa dinyatakan ya oke. Bisa dimaklumi lah gitu. Tapi kalau di ruang akademik ya, kayaknya berat ya bisa memahami kenapa kampus tidak terbuka. Misalnya dalam banyak peristiwa di banyak kampus ya, ada soal UKT ya, uang kuliah tunggal yang tidak pernah tunggal ya. Kalau uang kuliah tunggal itu kan mestinya uangnya tunggal ya, 100.000 doang tunggal. Ya cuma satu lembar ya tunggal. Enggak. Tapi ya uang kuliah tunggal yang menjadi permasalahan banyak kampus, banyak mahasiswa ingin dapat informasi kenapa uang kuliah tunggal mereka lebih mahal ya, kenapa tidak diturunkan dengan status ekonomi dan sosial mereka yang katakanlah tidak layak dibebani uang yang lebih besar itu. Lalu tiba-tiba mereka ingin dapat informasi kenapa gitu ya, anak yang kaya malah dapat yang lebih rendah gitu ya. Ya ternyata tidak dapat informasi. Nah ini kan agak aneh ya sebenarnya, dan itu tidak terjadi hanya di kampus kita ya, tapi di banyak kampus juga. Jadi kampus-kampus memang perlu dikritik, karena bukan berarti kita tidak sayang kampus, karena kampus harus menjadi contoh ya terbaik dalam banyak hal, termasuk keterbukaan informasi publik. Terus aku sudah terbuka nggak informasinya? Mana Pusako? Sudah terbuka belum? Websitenya ada. Bisa lumayan lah. Ya, sosok lah. Kalau mau lihat-lihat datang aja ke Pusako. Siap. Terus juga kalau misalnya kampus memang terbuka, itu kan jadi sesuatu yang baik. Kita mengkritik tanda kita sayang gitu kan Bang. Kalau misalnya nggak kritik, kita nggak peduli, itu kan menunjukkan kalau kita nggak sayang. Bisa juga mengkritik karena kita miskin ya. Iya.
Iya. Karena kita tidak punya uang. Tidak punya uang timbul dan itu wajar. Wajar ya. Iya. Masa ujuk-ujuk orang mengkritik tanpa ada sebab. Jadi misalnya soal uang kuliah yang kemahalan, mahasiswa mengkritik ya karena mereka merasa terbebani. Kita mengkritik soal disinformasi terhadap kebijakan tertentu karena ya kita bingung gitu ya. Jadi ada pangkal sebab ya, pangkal masalah kenapa orang kemudian kritis, dan itu tidak selalu karena dia mencoba merusak nama baik kampus atau merusak nama baik bangsa. Kalau minta informasinya ke gubernur, bupati tidak berupaya untuk merusak mereka, apalagi pemerintah pusat juga tidak begitu. Jadi ya banyak masalah Soal informasi. Jadi hanya karena informasi muncul banyak masalah. ya. Seharusnya kan kasih aja lah informasi itu. Kalau kamu tidak takut dengan informasi itu akan mencelakai. Iya, pada dasarnya apa kok? Informasi itu tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dilarang. Semua orang berhak mendapatkan informasi. Undang-Undang 14 2008 kan konsepnya begitu. Pada dasarnya menurut pasal 2 seluruh informasi itu terbuka untuk publik kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang itu. Bahkan di negara-negara tertentu pada dasarnya seluruh informasi itu bisa diakses oleh publik dalam bahkan yang rahasia sekalipun dalam jangka waktu tertentu. Seperti di Amerika. Amerika kan 30 sampai 40 tahun mereka akan membuka open access apapun rahasia negara kan begitu. Bahkan data intelijensi CIA tahun 6 dibuka baru beberapa tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya pemerintah yang saat ini berkuasa akan berpikir mereka harus betul-betul apa saja tindakan mereka itu demi kepentingan rakyat. Karena suatu saat misi mereka akan dibuka oleh umum. Jadi kalau dia terlalu pick up line, yang pick up line itu apa ya namanya, gombal ya gitu ya. Suatu saat orang akan tahu itu kegombalannya karena data akan terbuka suatu saat. Itu untuk yang rahasia, apalagi yang tidak rahasia. Ada data yang serta-merta memang harus diberikan, berkala diberikan dan segala macam kan. Dan berdasarkan permohonan sebenarnya. Ya, berdasarkan permohonan. Nah, oleh karena itu ya kalau sekarang Anda tidak terbuka, suatu saat anak cucu kita akan mengetahui bahwa ada data informasi yang disembunyikan dan itu kadang-kadang malah mengungkapkan tingkah laku pembuat kebijakan yang bermasalah. Jadi ada bagusnya memang data itu terbuka. Saya udah mulai mengantuk nih. Iya, Bang. Jadi pesan moral dari video kali ini adalah terbukalah Anda sebelum Anda di unboxing. Wow. Terima kasih. Selamat malam.